Meli. Sama ya untuk cover ya Bu Meli, tambahkan juga kerjasamanya. Di latar belakang, nah jadi kan di latar belakang ini sebetulnya mengantarkan kita pada judul, mengantarkan kita pada masalah. Oleh karena itu setelah kita cerita tentang masalah di latar belakang, maka di bawahnya itu di paragraf penutup pada latar belakang itu harusnya tambahkan klausul. Maka berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, penulis mengambil judul, sebutkan judulnya. Jadi pakai kalimat penutup seperti itu. Jadi dari mana sih judul ini diambil? Karena masalah yang ditampilkan di latar belakang. Ruang lingkup, nah ini juga dipertajam ya untuk Bu Meli. Ruang lingkup itu ruang lingkup tempat, ruang lingkup waktu, ruang lingkup kegiatan, itu dipertajam. Kemudian tugas pokok dan fungsi juga sama ya. Japung kita apa, sudah ada permen pannya di situ, itu di bold dari sekian uraian tugas yang berkaitan ditandain. Untuk isu di sini belum ada data-data ya, karena salah satu indikator penilaian itu adalah adanya data-data yang ditampilkan. Oleh karena itu, masukkan nanti data-datanya. Isu pertama apa sih yang menunjukkan adanya data pada permasalahan pertama? Yang kedua apa yang menunjukkan data bahwa ada data-data yang menunjukkan adanya isu kedua dan seterusnya. Berikutnya di matrik, ya ini di matrik dengan mentor di situ ditulis koordinasi. Harusnya kalau dengan mentor ditulisnya konsultasi. Karena mentor itu posisinya bukan rekan sejawat, melainkan posisinya berada di atas kita. Kalau dengan rekan atau yang di bawah kita boleh tulis koordinasi. Tapi kalau dengan yang posisi di atas kita, tulisnya konsultasi. Berikutnya lagi di kegiatan 4 ya. Nah ini kan masalah tadi yang si perokok-perokok tadi ya. Memang tidak semua perokok disiplin. Ya. Ada yang disiplin, ada yang tidak. Tergantung karakter orangnya. Ya. Kemarin kan ramai itu sempat muncul di berita ada perokok Indonesia yang merokok di Masjid Nabawi ditangkap. Begitu mau dipenjarakan, untungnya keburu datang tim perlindungan warga negara dari Indonesia dari kedutaan besar. Kalau enggak itu di penjara itu di Arab itu di lingkungan komplek Nabawi merokok gitu dan dendanya itu enggak main-main sekitar 18 jutaan minimalnya. Nah, jadi ada bukti bahwa di kita ini perokoknya sebagian nggak nyadar gitu. Ada juga perokok yang baik gitu. Dia tahu waktu, tahu tempat, tapi ada yang serampangan. Nah, tuh langsung coachnya nunjuk-nunjuk. Ya kalau coachnya ini tahu diri, merokoknya nggak di sembarang tempat ya kalau coachnya ini baik nih. Beliau perokok juga ya. Tapi ada juga perokok yang nggak tahu tempat, nggak tahu waktu. Ada anak kecil dia merokok gitu kan. Ada ibu hamil merokok gitu. Ya harusnya dia lihat situasi gitu kan. Di kendaraan umum dia merokok. Kan dia memaksa orang yang tidak merokok untuk ikut merokok juga gitu. Apalagi orang yang datang ke puskesmas sudah tahu orang datang ke puskesmas itu udah pasti kalau dianya nggak sakit pasti dia ngantar orang sakit kan nggak mungkin orang sehat tiba-tiba datang ke puskesmas mau ngapain gitu ya pasti kemungkinannya dua kalau bukan dia yang sakit pasti dia ngantar orang yang sakit nah tiba-tiba di situ ada orang yang merokok atau lebih terpapar dong ya nanti sakitnya bisa lebih parah kalau begitu oleh karena itu tidak cukup dengan hanya membuat video. Tambahkan tahapan kegiatannya, misalnya apakah ditegur orang yang merokok tadi, gitu kan? Jadi nggak cukup dengan ditampilkan video, karena sebetulnya kalau bicara paham, mereka juga paham gitu. Masalahnya bukan sekedar paham, merekanya nggak disiplin. Mereka juga tahu kan bahwa merokok itu nggak bagus bagi kesehatan, ada tulisan kok di rokok itu kan. Bahkan tulisannya nggak main-main, merokok membunuh, kan kalimatnya gitu. Bukan sebaiknya tidak merokok gitu di bungkusnya itu, tapi langsung merokok itu membunuhmu. Tapi tetap aja gitu kan merokok. Nah, artinya bukan sekedar diedukasi, tapi ada tindakan yang lebih konkret dari itu. Misalnya ketika ada yang merokok di puskesmas gitu ya di tempat antrian, didatangi ya minimal ditegur gitu kan. Nah, tahapan seperti ini harus ditambahkan gitu. Bahkan kalau di kereta api kan lebih fatal lagi. Begitu ketahuan merokok, diturunkan di stasiun terdekat gitu kan. Bahkan bisa di blacklist. Ya, ada kan yang di kereta api atau di pesawat itu merokok di toilet pesawat, begitu turun bandara bisa di blacklist kan.
Kalau di sana lebih tegas ya, tapi kalau puskesmas kan nggak mungkin di-blacklist, nanti dia nggak bisa datang lagi ke puskesmas. Tapi paling tidak ditegur ya. Untuk Ibu Meli itu tambahannya berikutnya, nah ini dokter